This is the Learner Podcast for the True and Justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi ini saya akan menjelaskan atau menguraikan materi yang terkait dengan hukum dagang yang berkorelasi khusus dengan kegiatan investasi. Karena salah satu topik atau materi yang kita bahas dalam hukum dagang ini adalah hukum investasi. Apa yang kita ingin ketahui di dalam memahami investasi, hal yang paling dasar ya, yang harus diketahui itu adalah apa yang menjadi fondasi atau dasar-dasar yang melandasi kegiatan investasi di Indonesia. Nah, sudah barang tentu setiap kita bicara tentang investasi, ya, tentang perdagangan, tentang pemanfaatan sumber daya alam dan lain sebagainya, itu selalu bersumber kepada konstitusi. Ya, konstitusi itu di dalam pasal 33 mengatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nanti kita akan lihat pasal 33 inilah yang ayat 3 ini yang akan menjadi dasar di dalam pendistribusian ya, sumber daya tadi. Bagaimana aliran dari public investment ke private investment atau bagaimana private investment porsinya, bagaimana tujuannya dan lain sebagainya. Nah, jadi sebagaimana telah saya singgung tadi, bahwa hal yang paling mendasar adalah apa yang menjadi landasan dari kegiatan investasi dalam hukum dagang ini. Ya, salah satu hal yang paling mendasar itu adalah bagaimana kita memahami Pancasila itu sebagai landasan ideologi. Artinya setiap kegiatan, ya, kegiatan investasi itu harus bersandar pada fondasi ideologis. Fondasi ideologis itu seperti yang terkera dalam Pancasila, ya, ada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai divine, ada nilai-nilai kejujuran, kebaikan, kebenaran, keseimbangan, itu adalah nilai-nilai divine values. Kemudian yang kedua, ada nilai yang kita sebut dengan kemanusiaan, ya, bahwa setiap aktivitas atau kegiatan investasi itu harus bersandar pada nilai-nilai kebaikan tadi, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keindahan, nilai-nilai keseimbangan. Kemudian yang kedua itu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, begitu juga, ya, bahwa kegiatan investasi itu tidak boleh mengabaikan nilai-nilai keutuhan. Ya, tidak boleh kegiatan investasi itu berimplikasi pada terpecahnya keutuhan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kegiatan investasi itu tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, untuk kegiatan investasi itu kita misalnya mengorbankan kepentingan manusia, apakah kepentingan kesehatannya, kepentingan pendidikannya, kepentingannya yang lain, ya, terkait dengan kemanusiaan untuk melanjutkan kehidupannya. Justru kegiatan investasi itu harus diabdikan ya untuk memelihara nilai-nilai kemanusiaan tadi dan untuk memperkuat keutuhan di dalam sistem, ya, NKRI kita ini. Nah, yang terakhir adalah bahwa kegiatan investasi itu harus bersandar pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi di sini sebetulnya kita melihat hal yang paling fundamental di dalam kegiatan investasi itu bersandar pada tiga hal, ya, yang nilai-nilai kemanusiaan, ya, bahwa kegiatan investasi itu tidak boleh mencederai atau mengancam, ya, sustainabilitas kemanusiaan itu, ya, tidak boleh mengancam sustainabilitas keutuhan bangsa, ya, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan investasi itu juga harus bersandar atau berbasis pada prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang paling menjadi fondasi ideologis tadi saya. Ketika kita melihat bahwa kegiatan investasi itu bersandar pada prinsip-prinsip tadi, landasan ideologi tadi, ini harusnya terjabarkan di dalam pelaksanaannya. Ya, misalnya ketika di dalam tataran yang lebih konkret,
konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusional dari kegiatan investasi itu harus ya mengacu kepada apa yang tertera di dalam pasal 33 tadi. Pasal 33 itu sebagai fondasi constitutional foundations tadi atau landasan konstitusional bagi kegiatan investasi. Artinya setiap kegiatan investasi itu ditujukan untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, ya, termasuk bumi dan air, ya, termasuk cabang-cabang produksi yang penting. Nah, sedangkan prinsip di dalam melaksanakan kegiatan perekonomian, ya, kegiatan investasi itu juga harus memelihara keutuhan bersandar pada azas kekeluargaan. Jadi perekonomian, kalau di dalam pasal 33 ayat 1 dikatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Itu bukan berarti perekonomian itu disusun mengacu pada prinsip nepotisme atau ajaran nepotisme, atau karena dia keluarga dekat dan lain sebagainya dia yang diutamakan dan lain sebagainya. Tetapi kekeluargaan dalam konteks ini dimaksudkan adalah keutuhan, ya, sebagai keutuhan, bahwa perekonomian perekonomian didasarkan berdasar atas azas kekeluargaan. Itu mengacu pada azas keutuhan. Sehingga di dalam konteks ini ketika kita bicara tentang landasan konstitusional kegiatan investasi yang mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 itu mengacu pada pasal 33. Artinya kegiatan investasi itu harus bersandar pada keutuhan. Tidak boleh membelah, ya, bangsa kita ini menjadi terbelah, ya, terpisah atau tercerai-berai dan lain sebagainya. Kegiatan investasi itu justru diabdikan untuk memperkuat keutuhan, ya, bangsa kita sebagai suatu keluarga besar dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, seluruh cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti misalnya listrik, air, kemudian telekomunikasi, transportasi, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya cabang-cabang yang termasuk kegiatan di dalam produksi obat-obatan nasional dan lain sebagainya. Itu termasuk cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu harusnya seluruh aktivitas investasi di bidang yang saya sebutkan tadi, baik itu di bidang pangan, di bidang sandang, papan yang strategis misalnya untuk kegiatan perumahan, kegiatan perikanan, perkebunan, perkehutanan, kemudian kemaritiman, ya, perikanan, kelautan dan seterusnya itu harus diabdikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu wilayah investasi itu sangat luas. Ya, misalnya kita lihat ada di bidang pertambangan, ya, mineral, ya, dan batu bara, ada sendiri. Kemudian di bidang kehutanan, di bidang pertanian, di bidang perkebunan, ada perkebunan kelapa sawit, perkebunan teh, perkebunan karet, ya, kemudian ada pertambangan emas, pertambangan minyak, pertambangan batu bara, pertambangan nikel, pertambangan tembaga dan lain sebagainya. Kemudian ada di bidang pertanian tadi, kelautan, ya, perikanan, marine, ya, kemaritiman dan lain sebagainya. Itu adalah wilayah atau ruang lingkup, ya, kegiatan investasi yang seharusnya diabdikan, kembali lagi diabdikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini yang menjadi pesan-pesan dasar, bukan hanya semata-mata memberikan ruang untuk pengakumulasian yang dilakukan oleh kapital saja. Artinya harus ada keseimbangan. Kita memang mengundang para investor untuk datang ke Indonesia, melakukan pemanfaatan dan pengoptimalisasian sumber daya itu. Tetapi ketika dia dapat untung, bukan berarti keuntungan dia itu, ya, diambil 100%, tapi harus ada diabdikan atau ada impact, ada manfaat, ada kemaslahatan yang diberikan kepada negara atau kepada rakyat. Jadi ingat di sini
oleh karena itu seharusnya desain di dalam tatanan kontrak investasi itu ya harusnya itu mengacu kepada bagaimana landasan konstitusional itu bekerja di dalam kontrak-kontrak yang dibuat oleh investor maupun negara atau masyarakat. Nah, tentu sebagai imbalannya kita bisa menciptakan kepastian hukum. Kita harus menciptakan kepastian hukum, memberikan jaminan keamanan, ketentraman, kenyamanan di dalam berusaha. Jadi disitulah makanya dikatakan selain ya karena ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik, stabilitas sosial, stabilitas ekonomi, ya stabilitas sosial, politik dan ekonomi itu jelas berdampak terhadap kegiatan investasi. Begitu juga kebijakan luar negeri pemerintah terhadap kekonsistensian pemerintah di dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian internasional yang disepakati ya yang terkait dengan kegiatan investasi. Begitu juga perjanjian-perjanjian internasional di bidang ekonomi baik di dalam tataran universal global ya. Seperti yang kita sepakati di dalam General Agreement on Trade and Tariffs misalnya. Ya, kemudian kita sepakati di dalam ASEAN Free Trade Area. Ya, ASEAN Free Trade Area ini sebetulnya merupakan konsekuensi yang harus diikuti oleh pemerintah. Jadi artinya di sini ketika pemerintah sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama internasional itu, maka pemerintah wajib untuk melakukan melaksanakan isi perjanjian itu, sehingga prinsip-prinsip kepatuhan, ya kekonsistensian di dalam pelaksanaan. Mungkin saya menyebutnya istilah dengan kekonsistensian di dalam melaksanakan perjanjian internasional di tataran nasional itu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh di dalam kegiatan investasi. Kemudian di dalam penyelesaian sengketanya mengikuti ya mekanisme yang disepakati baik melalui mediasi, arbitrasi maupun melalui jalur litigasi. Tapi ada tahapan atau proses-proses yang harus diikuti. Ya, kemudian kita melihat selain ada stabilitas ekonomi, stabilitas politik, stabilitas keamanan ya, stabilitas sosial tadi, itu kebijakan pemerintah termasuk kebijakan pemerintah di bidang investasi. Ya, yang sekarang ini pemerintah telah mengeluarkan Omnibus Law dengan tujuan untuk menyederhanakan seluruh proses kegiatan investasi dengan harapan pemerintah itu bisa menarik investor asing ya untuk berpartisipasi di dalam mengoptimalisasikan atau mengoptimalkan ya sumber daya yang ada di seluruh Republik Indonesia ini. Nah, jadi ini prinsip-prinsip yang harus dilakukan, yang diperhatikan ya, prinsip kepastian hukum, prinsip keamanan ya, jaminan sosial, jaminan keamanan terhadap aktivitas ekonomi itu. Kemudian prinsip keterbukaan, prinsip keadilan ya, artinya pemerintah tidak memperlakukan negara tertentu secara istimewa, tetapi memperlakukan seluruh investor dari semua negara itu secara sama sesuai dengan kebijakan yang dibuatnya, baik dalam skala nasional maupun skala internasional, sebagaimana yang disepakati di dalam komitmen-komitmen internasional atau konvensi-konvensi internasional. Gitu. Jadi ini yang ingin saya sampaikan ya, prinsip-prinsip di dalam kegiatan investasi. Kemudian yang kedua itu tadi saya ingatkan betapa pentingnya agar kita mencermati apa yang menjadi landasan ideal dari kegiatan Pancasila, kegiatan investasi, yaitu landasan ideal Pancasila, landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan operasional itu seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip. Kalau dulunya itu memang mengacu pada
garis-garis besar haluan negara itu sebagai landasan operasional dari setiap kegiatan pembangunan yang ada di Indonesia. Nah, mengenai pemetaan, ya kalau kita lihat arus investasi itu seharusnya kemana, ya, dan harusnya bagaimana negara itu mengatur kegiatan investasi itu di seluruh Indonesia. Nah, kita mengacu atau bersandar ya kepada apa yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 tadi. Ya, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi kegiatan investasi itu seharusnya ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, ini yang paling penting. Ya, bagaimana penginterpretasian atas sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya setidaknya itu kegiatan investasi itu tidak merugikan. Bukan hanya memberikan keuntungan atau memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pengusaha untuk melakukan pengeksploitasian tanpa batas sehingga mengakibatkan adanya pengakumulasian aset nasional itu sampai hampir 90% dari seluruh aset sumber daya nasional itu dikuasai oleh segelintir orang. Hanya 10%, kurang dari 10%. Sementara sumber daya yang 10% itu harus di-sharing oleh 90% populasi di seluruh Indonesia. Nah, kebijakan ini artinya yang dilakukan oleh pemerintah selama ini perlu dikoreksi. Tujuannya itu adalah untuk mengurangi adanya gap yang terlalu besar. Karena fakta yang terjadi dengan adanya gap ya berupa gap 90% kekayaan sumber daya nasional itu dikuasai oleh 10% penduduk dan 10% sumber daya nasional harus di-sharing oleh 90% penduduk. Ini menunjukkan adanya fakta bahwa akibat kebijakan pemerintah yang sedemikian ini telah mengakibatkan terjadinya gap yang semakin luas. Oleh karena itu perlu ada koreksi. Kita melakukan koreksi kepada pemerintah. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya pengakumulasian sehingga kita dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan berekonomi tadi ya di dalam proses pembangunan nasional tadi. Itu yang paling penting ketika kita melibatkan partisipasi masyarakat itu dengan cara memberikan kesempatan jadi mendistribusikan sumber daya itu secara merata. Kalau misalnya 5 juta hektar dikuasai oleh satu perusahaan, bagaimana kalau 5 juta hektar itu didistribusikan kepada 5 juta orang misalnya. Jadi ini yang menarik. Jadi setiap 1 hektar tanah didistribusikan untuk dimanfaatkan. Jadi bisa digunakan untuk apakah itu tetap itu tanah negara sama seperti orang menggunakan hak guna usaha, tapi pemerintah ya kalau hak guna usaha itu kan bisa sampai 100 hektar, 200 hektar atau ribuan hektar. Nah, sekarang jika ada misalnya pengusaha mengajukan HGU sementara kawasan yang dikenakan HGU itu sudah ditempati oleh masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat untuk mendapatkan dan melanjutkan kehidupannya. Mestinya kalau dalam pandangan saya ya, HGU itu tidak dikeluarkan untuk satu orang pengusaha, tetapi tetap seluruh tanah kawasan itu, misalnya katakanlah 1000 hektar itu sudah ditempati oleh masyarakat, tanah negara itu ditempati oleh, ya ini tanah negara ini mestinya terus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, karena ada hak masyarakat untuk misalnya diberikan hak untuk memetik hasil, ya misalnya seperti itu. Tetap itu milik negara, tetap tanah itu milik negara, tidak akan beralih, tetapi pemanfaatan atau pengoptimasiannya untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini lebih konkret untuk mempercepat proses pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi secara real seperti itu akan memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi dalam skala yang lebih luas. Sehingga tidak perlu pemerintah terus-menerus mengalokasikan anggaran untuk mengalokasikan BLT di dalam
penanganan ya setiap kebijakan, dampak dari kebijakan pemerintah. Misalnya saya ambilkan contoh sekarang, pemerintah mencabut harga eceran tertinggi untuk minyak goreng. Kebijakan itu mengakibatkan harga itu naik, tidak ditetapkan, ada patokan HET itu tidak ditetapkan oleh pemerintah. Ketika dibuka dicabut, harga minyak goreng itu 2 kali lipat. Tapi di sisi lain pemerintah mengeluarkan BLT minyak goreng. Ini kan sangat. Jadi pemerintah mengeluarkan BLT minyak goreng itu dengan tujuan supaya supaya masyarakat bisa memiliki daya beli terhadap minyak goreng. Kalau saya tidak salah pemerintah akan membagikan untuk 2,5 juta pedagang kaki lima, ya harga keekonomian tadi akan ditekan dengan memberikan BLT minyak goreng tadi. Nah, jadi kebijakan yang membagikan BLT untuk minyak goreng setelah pemerintah mencabut HET, ya harga eceran tertinggi tadi, ini sebetulnya merupakan kekeliruan di dalam pemanfaatan sumber daya yang saya maksud. Kalau kita melihat ya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, itu artinya harusnya seluruh sumber daya ya yang termasuk bahan baku untuk pembuat minyak goreng itu tidak boleh dibawa keluar. Ya, harusnya tetap dikelola di dalam negeri. Ini yang kita dengar ada untuk pembuatan minyak goreng itu pabriknya ada di Malaysia, di luar, sehingga perusahaan-perusahaan kita ini banyak mengirim bahan baku itu ke sana dan sebagai dasar untuk pembentukan bahan bakar biofuel. Nah, ini mengakibatkan terjadinya harga di dalam negeri itu melonjak, sebab harga untuk pembentukan biofuel, produksi biofuel itu sebetulnya lebih mahal daripada harga minyak goreng. Jadi mereka mencari harga yang lebih tinggi. Nah, kalau kita mengacu kepada prinsip tadi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, mestinya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melarang para pembuat atau produsen tadi mengekspor minyak, ya bahan baku minyak goreng itu ke luar negeri sebelum tertutupi kebutuhan dalam negeri. Jadi ini yang harusnya yang dilakukan, bukan menciptakan kebijakan dengan mencabut HET, tapi bagaimana melakukan atau memberlakukan kebijakan di mana pemerintah itu mengumumkan agar seluruh produsen ya minyak kelapa sawit itu tidak mengekspor atau tidak membawa keluar bahan bakunya itu ke luar negeri, tapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Setelah ini tercukupi dan harga tetap stabil dengan harga Rp24.000 misalnya seperti itu, baru pemerintah bisa memberikan izin ekspor bahan baku minyak itu ke luar negeri. Nah, ini sebetulnya sederhana sekali yang saya sampaikan itu, karena apa yang saya ketahui dari para narasumber seperti dari anggota DPR, dari para pengambil kebijakan, ternyata bahan baku kita ini banyak dibawa keluar karena di luar harganya lebih tinggi. Saya teringat ya ketika pemerintah melarang pengusaha nasional untuk mengekspor batu bara sebelum memenuhi kebutuhan dalam negeri, ya, yaitu PLN dan kebutuhan perusahaan-perusahaan industri di dalam negeri. Jadi perusahaan ini dilarang untuk mengekspor keluar, tapi justru memenuhi kebutuhan dalam negeri. Setelah itu sisanya baru diberikan izin ke luar. Tadi sudah saya katakan bahwa prinsip-prinsip yang harus dicermati ya di dalam pengelolaan atau di dalam melaksanakan atau mensupport kegiatan investasi itu tadi sudah saya singgung. Pertama, harus mengacu pada satu landasan
landasan kegiatan atau landasan kebijakan dari kegiatan investasi. Landasannya itu mengacu pada landasan ideologi, ya, landasan ideal Pancasila, landasan konstitusionalnya itu adalah konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 33 itu. Kemudian prinsip-prinsip yang dianut di situ juga mengacu pada ada prinsip kepastian hukum, prinsip keterbukaan, prinsip keadilan, prinsip jaminan kepastian, ya, jaminan untuk berinvestasi, bahkan ada disinggung efisiensi yang berkeadilan, kemudian keutuhan di dalam sustainabilitas lingkungan yang berkelanjutan dan seterusnya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang lahir di dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian itu ditransformasikan ke dalam Undang-Undang Investasi. Ya, itu bisa kita lihat di dalam pasal 1 ayat 2. Kalau tidak pasal 2, ya, Undang-Undang Investasi yang terkait dengan pengelolaan atau kegiatan investasi tadi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa prinsip-prinsipnya tadi ada kepastian, ada kemanfaatan, bahwa seluruh aktivitas kegiatan investasi itu harus bermanfaat bagi kesejahteraan, ya, sebesar-besar kemakmuran rakyat, ya, bahwa kegiatan investasi itu juga harus bersandar pada kepastian, juga harus bersandar pada prinsip keadilan. Jadi di sini pentingnya kita mencermati apakah ada kegiatan investasi itu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip itu atau tidak. Apabila pelaksanaannya itu bertentangan, maka itu bisa dikoreksi. Ya, pemerintah wajib melakukan perbaikan-perbaikan. Tujuannya itu adalah untuk melakukan pemanifestasian seluruh tujuan dari undang-undang kegiatan investasi. Karena tujuan investasi itu adalah untuk kesejahteraan rakyat, untuk mengoptimalisasikan sumber daya, untuk meningkatkan nilai tambah, untuk mendorong kegiatan perekonomian nasional, meningkatkan devisa negara dan lain sebagainya. Banyak sekali tujuan investasi yang bisa dielaborasi di dalam, yang artinya di sini semua kegiatan investasi yang membawa kebaikan itu sah sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang tertera di dalam nilai-nilai yang terletak di dalam landasan ideal tadi, yaitu nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keutuhan, dan nilai-nilai keadilan. Ya, kemudian juga tidak bertentangan dengan prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu dia, artinya apapun yang dilakukan dalam kegiatan investasi itu sah sepanjang dia bisa diabdikan untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehingga di sini landasan yang kita gunakan itu, ya, selain ada landasan ideal konstitusional, ada juga landasan operasional, dulu GBHN, ya, namanya. Tapi sekarang itu lebih diarahkan pada prinsip-prinsip yang kita yang kita refer atau acu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 4. Selanjutnya kita bisa melihat apakah kegiatan investasi itu juga berkorelasi dengan kegiatan politik luar negeri. Jadi ini penting sekali, ya, sikap kebijakan politik luar negeri kita ini yang secara bebas, aktif, dan netral, ya, tidak melakukan pemihakan, itu akan menentukan arus investasi, ya, atau berpengaruh terhadap kegiatan investasi kita. Misalnya seperti sekarang ketika ada blok barat dan blok timur, ya, antara perang Rusia dan Ukraina, di mana Ukraina disupport oleh Amerika, NATO dan aliansinya. Kemudian Rusia disupport oleh Cina, kemudian Korea dan aliansinya. Ini akan berimplikasi terhadap posisi pemerintah Indonesia. Kalau misalnya kita salah menerapkan kebijakan luar negeri, politik luar negeri kita ini harus bebas aktif, itu bersandar pada konstitusi. Ya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu turut secara aktif menegakkan ketertiban, ya, menciptakan ketertiban dunia. Artinya itu tidak boleh melakukan pemihakan
terhadap blok A atau blok B atau blok apapun namanya. Yang jelas kita menjadi negara yang merdeka. Politik luar negeri kita juga harus bebas, aktif dan merdeka serta mandiri di dalam menentukan kebijakan ini. Ini akan berimplikasi terhadap arus atau kegiatan investasi tadi. Kemudian selain itu ada prinsip ya, seperti ada keamanan nasional, fungsi sosial, ya, public interest, kebijakan kepentingan publik itu juga harus dicermati bahwa setiap kegiatan investasi itu tidak boleh mengancam keamanan nasional. Setiap kegiatan investasi itu tidak boleh berdampak terhadap keterbelahan, ya, tidak boleh berdampak terhadap ancaman terhadap stabilitas nasional, baik stabilitas sosial, politik maupun ekonomi tadi. Ya, kemudian kebijakan investasi atau kegiatan investasi itu tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip kepentingan publik. Ya, seperti apa yang saya sebut di dalam sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian kegiatan investasi itu juga tidak boleh mengabaikan fungsi-fungsi sosial. Jadi kegiatan investasi misalnya ketika dia membangun jalan, membangun jembatan, membangun pelabuhan dan lain sebagainya, itu tetap harus ya memiliki fungsi sosial, bukan hanya sekedar berfungsi untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi itu sih. Tapi kegiatan investasi baik dalam bentuk pelabuhan, jalan, jembatan dan lain sebagainya itu juga harus membawa kebaikan, membawa kemaslahatan bagi kepentingan sosial atau kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nah, disinilah pentingnya kita memahami itu hal-hal penting yang terkait dengan kegiatan investasi dalam hukum dagang tadi. Ya, ketika kita membicarakan hukum dagang, salah satu aspek yang kita bicarakan adalah kegiatan investasi tadi. Di mana kegiatan investasi itu mengacu pada landasan tadi, landasan idealnya, landasan konstitusionalnya, landasan operasionalnya, kemudian landasan yang terkait dengan kebijakan luar negerinya, politik luar negerinya, kemudian landasan yang terkait dengan prinsip ya seperti prinsip keamanan ya, sustainabilitas, kemudian fungsi sosial, kepentingan publik dan seterusnya. Ini adalah fondasi ya yang kita bicarakan dalam kegiatan investasi. Kemudian adapun arus investasi itu kemana arahnya harusnya diabdikan. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan di Indonesia itu harus diabdikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 33 ayat 1, 2, 3. Dan prinsip-prinsipnya itu di dalam ayat 4 tadi. Namun ada sedikit kritik saya terhadap konsep prinsip efisiensi yang berkeadilan. Sebetulnya terminologi ini secara filosofis merupakan dua terminologi yang saling bertegangan. Ya. Karena sangat mustahil mewujudkan efisiensi ya, atau menyandingkan kata efisiensi itu dengan keadilan. Ketika kita bicara efisiensi, itu spiritnya itu adalah spirit ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ketika disandingkan dengan keadilan, ini menjadi sangat boleh dikatakan kontradiktif. Karena ketika kita bicara keadilan itu sebetulnya tidak bicara tentang efisiensi, tapi keadilan itu berbicara tentang kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan itu adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh semua bangsa, bukan sekedar efisiensi. Kalau kita bicara efisiensi, berarti kapitalisasi yang dilakukan oleh perusahaan itu dianggap adil, ya, dianggap adil sesuai dengan investasi. Misalnya begini, saya menanamkan investasi 1.000, lalu output saya mendapat 1.000, ya, outputnya itu 1.000. Jadi itu atau bahkan mungkin ada 10.000 hasil yang saya bisa peroleh. Nah, ini dianggap adil karena
wajar kalau saya menanamkan investasi sebesar 1.000. Wajar saya mendapatkan keuntungan sebesar 10.000. Nah, sementara yang kita maksud dengan keadilan itu bukan dalam konteks tapi keadilan kemanfaatannya yang bisa dirasakan. Jadi tidak semua orang yang, kalau hanya orang-orang yang memiliki modal yang bisa mendapatkan keadilan seperti itu, berarti masyarakat yang terpinggirkan, artinya masyarakat yang tidak punya akses atas modal, itu tidak bisa mendapatkan kemanfaatan dalam bentuk keadilan tadi. Karena misalnya dia hanya punya uang 10 rupiah, berarti dia hanya berperan di dalam proses pengoptimalisasian sumber daya itu, hanya 10 rupiah itu saja yang diberikan kesempatan kepadanya untuk mengolah sumber daya tadi. Nah, di dalam pandangan saya seharusnya pemerintah itu bisa memberikan atau menciptakan peluang yang sebesar-besarnya kepada rakyat. Jadi dibuka dulu kesempatan ekonomi itu yang seluas-luasnya sehingga rakyat bisa berpartisipasi di dalam pengelolaan itu. Nah, apabila tidak bisa dikelola, ya baru diserahkan kepada orang yang memang memiliki kemampuan baik modal, tenaga, pikiran dan teknologi yang lebih tinggi daripada masyarakat yang diberikan kesempatan pertama tadi. Jadi seperti kita misalnya melihat ya, tentang kebijakan di dalam perdagangan bebas, ya, memang ada kalimat bahwa kita tidak boleh menerapkan diskriminasi, ya, tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap seluruh aktivitas ekonomi atau investasi yang ada di Indonesia, harus diperlakukan secara sama. Tapi di dalam konteks hal-hal tertentu, saya kira di sini pemerintah punya kebijakan, misalnya pemerintah daerah Kota Mataram atau pemerintah daerah kabupaten tertentu, dia harus melihat dulu, membuka kesempatan mana sektor-sektor, dia memetakan mana sektor-sektor investasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya dengan kekuatan sini. Kalau misalnya yang kecil-kecil itu bisa dimanfaatkan, ya jangan diberikan kepada pihak lain ya, pihak luar yang karena dia memang memiliki investasi modal dan tenaga serta teknologi yang lebih besar. Jadi sangat mudah bagi mereka untuk melakukan pengoptimalisasian itu, pengkooptasian. Tapi kalau dalam pandangan saya perlu ada pembatasan tetap ya, pembatasan itu tujuannya itu untuk melakukan pendistribusian terhadap pengelolaan sumber daya itu ya, secara berkeadilan, bukan berdasarkan pada efisiensi tadi, tetapi berdasarkan pada kapasitas, kemampuan dengan memberikan program-program afirmasi kepada masyarakat yang lebih luas, yang lebih banyak gitu. Ini yang akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi secara merata. Ya, kalau bersandar kepada konteks efisiensi yang berkeadilan itu, maka akan mudah ditebak bahwa perusahaan-perusahaan yang sangat besar itu akan mudah melakukan pengakumulasian sehingga akan terjadi gap yang sangat luas. Oleh karena itu seharusnya bukan efisiensi yang berkeadilan, tetapi pengelolaan sumber daya yang berkeadilan itu bersandar kepada kemanfaatan yang berkeadilan. Jadi semua aktivitas itu, investasi itu harus bermanfaat yang bersandar pada prinsip-prinsip keadilan tadi. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Mungkin efisien dalam konteks ini saya ingin menjelaskan bahwa efisiensi itu ya genetika ya meaningnya itu ya, apa istilah inti maknanya itu adalah inti makna dari efisiensi itu bagaimana dia mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, sehingga tidak mungkin disandingkan dengan prinsip keadilan tadi.
Karena keadilan itu tidak memperlihatkan atau tidak mempertimbangkan apakah orang itu berinvestasi besar atau kecil, tetapi semuanya mendapatkan kemaslahatan di dalam pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya itu. Ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa klasifikasi. Tidak semua objek investasi ya diterapkan dengan menggunakan prinsip atau yang saya sebutkan tadi, efisiensi yang berkeadilan tadi. Demikian apa yang saya sampaikan sekilas ya tentang kegiatan hukum dagang yang berkaitan dengan kegiatan investasi. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pada karena nanti ada mata kuliah sendiri ya, hukum investasi itu akan dibahas secara tersendiri, mulai dari teori-teorinya, kemudian klasifikasi jenis investasinya, fungsi ya, pembagian atau pengklasifikasian investasi berdasarkan fungsinya, berdasarkan jenisnya, berdasarkan tujuannya dan seterusnya. Kemudian ada juga bagaimana proses atau kegiatan investasi itu harus diterapkan, seperti apa mekanismenya, bagaimana prosesnya, tahapan-tahapan yang harus dilakukan, sampai dengan implikasi ya, hak-hak dan kewajiban yang lahir dari kegiatan investasi serta tanggung jawab yang melekat di dalam kegiatan investasi itu. Ini dulu yang saya sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan dengan kegiatan sesi hukum dagang sesi berikutnya, khusus yang terkait dengan kegiatan pasar modal dan transportasi. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Sampai jumpa pada sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the Learner Podcast for the Truth and Justice.